Berikutnya ini sistem imbalan. Ini yang sering saya katakan apa namanya tadi, kotak otorik ya. Ada tren ya, nyari sumbangan dengan sistem prosentase. Kalau di rumah itu sudah lazim ada masjid, dalam proses pembangunan itu nanti ada panitia bentuk petugas pencari sumbangan, keliling pakai mobil sampai kemana-mana. Itu prosentasenya itu 70-30, 70 masjid, 30 yang nyari. Itu begitu awalnya. Bahkan ada orang yang menjadi profesi, jadi pekerjaannya sudah mulai dulu sampai ganti mobil bagus. Dulu mobil jelek, jadi karena kemudian dia cari itu sampai ganti mobil. Nah kadang-kadang nakal, kadang-kadang nyari ke pasar. Ini belum apa-apa sudah petugasnya dapat marung dulu. Jadi uangnya sudah dibuat untuk marung, beli rawon, pakai rokok Cisamsu misalnya. Oleh karena itu ini rawan. Bagaimana? Secara umum tidak boleh pakai persentase itu. Atau sekali lagi ada tren lagi itu yang penceramah 12 jam itu. Jadi mulai jam pagi bikin ada masjid pembangunan, ada fotonya, kemudian pakai speaker, kemudian duduk pinggir jalan, ini ceramah sudah. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus begitu. Itu profesi. Itu besar hasilnya. Dulu katanya 70-30, sekarang katanya berubah. Kadang-kadang 30 mesinnya, 70 yang nyari. Itu jangan profesi. Ada malah, jadi kalau sudah selesai nanti dipanggil ke sana. Jadi kalau sini panggil ke sana. Jadi kalau masjidnya selesai dia gak seneng. Jadi dia mengharap masjidnya tuh jangan sampai selesai supaya bisa nyari Tuhan terus. Nanti kalau selesai sana dipanggil sana, panggil sana, panggil sana. Itu besar hasilnya. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama begini, pengurus masjid boleh untuk menyuruh orang mencari sumbangan, dikasih uang boleh, asalkan sepadan. Asalkan sepadan pertimbangannya. Contoh gini misalnya, ini masjid sedang renovasi, bikin proposal cari sumbangan di mana-mana. Ada fulan ini dia banyak relasi di Jakarta. Saya banyak relasi, pasien saya banyak di Jakarta. Kalau saya ke Jakarta paling 1-2 hari saya pulang, insya Allah 10 juta dapat saya. Betul? Iya. Kalau memang betul-betul dapat diandalkan lah. Dah, ini kamu tak kasih tiket ke Jakarta, ini tiketnya. Kemudian ini yang kos makannya, ini uang lelah kamu. Semuanya misalnya 1,5 juta. Berangkat ke sana dengan diprediksikan mendapatkan 5 juta. Ini untung kan? Boleh kalau begitu. Tapi kalau sifatnya itu gambling itu spekulasi. Ini saya kasih uang sudah, kasih saya tiket, saya ke Surabaya. Nanti saya akan keliling, kemana kamu bisa nemu nih wis. Nanti berapapun akan saya kasih masjid. Nggak boleh. Kenapa? Karena masjid mengeluarkan uang pasti, dapatnya belum pasti. Maka tidak boleh. Demikian juga sistem persentase ini. Kenapa? Karena tidak jelas. Di samping itu nilai juga jelas. Kadang-kadang tinggi, kadang tidak. Kalau misalnya dalam satu hari dia dapat 10 juta, kalau itu 10% berarti kan 1 juta. 1 juta jelas melampaui ujur misil, maka tidak boleh. Tidak ada standarnya. Oleh karena itu menyebarkan proposal atau sumbangan dengan sistem prosentase tadi itu tidak boleh hukumnya. Baik masjidnya juga tidak boleh, yang nyari juga tidak diperbolehkan. Apalagi dengan cara-cara yang menghambat pengguna jalan ya. Masang tong-tong pinggir jalan itu kotak otorik gitu kan.
itu memalukan sekali ya, dan tidak dibolehkan karena mengganggu pada pengguna jalan. Begitulah. Baik, saya kira itu. Jadi intinya memberikan gaji kepada petugas masjid atas dasar tenaganya boleh, tapi harus yang wajar, tidak boleh melampaui batas. Khotibnya dikasih boleh, khotib idnya khotib dikasih, tapi yang wajar ya, tidak sampai melampaui batas kewajaran. Khotib satu khutbah Jumat 1,5 juta misalnya, ya kalau di sana nggak wajar, atau di sini paling sana pasarannya khotib itu ya paling banter 1,50 lah gitu, pantas itu. Lihat kelasnya lah, ini kiai atau ustadz atau apa, ada tingkat-tingkatannya itu. Maka mentoknya lah di kampung itu paling 200.000 sudah, itu paling tinggi, itu sudah kiai besar sudah itu. Tapi kalau melampaui itu tidak boleh. Adapun nazir masjid atas nama nazrunya sedikit pun tidak berhak untuk mendapatkan gaji, sebagaimana difatwakan dalam fatwanya Syekh Abdurrahman Bafadol. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.